Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Fatma Resti dari program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Hari ini saya akan menjelaskan identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama saya jelaskan adalah sejarah bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa perhubungan oleh masyarakat wilayah Nusantara. Bahasa Melayu ini dipilih karena mudah dipahami oleh berbagai suku bangsa. Perkembangan penting bahasa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa ini, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan 3 ikrar. Salah satunya adalah menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan bangsa dan digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, ataupun juga kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu makna bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai simbol persatuan bangsa. Bahasa Indonesia ini menyatukan masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan daerah yang berbeda. Lalu yang kedua, sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di mata dunia. Lalu, sebagai alat komunikasi nasional, bahasa ini memungkinkan masyarakat dari daerah yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Lalu yang poin selanjutnya itu ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa yang mempersatukan seluruh rakyat di Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai bahasa negara digunakan dalam kegiatan resmi seperti pemerintahan, pendidikan, ataupun juga hukum. Lalu yang ketiga, itu bahasa pengantar dalam pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Keempat, sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, juga budaya. Terus yang kelima itu ada sebagai alat komunikasi antar masyarakat dari berbagai daerah. Yang terakhir, ini bagaimana mahasiswa itu menjaga bahasa Indonesia, juga melestarikan bahasa Indonesia. Yang pertama itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan akademik maupun sehari-hari. Ya, seperti mengobrol juga atau sedang presentasi itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, bukan bahasa daerah gitu. Terus yang kedua, membiasakan menulis karya ilmiah, artikel maupun laporan itu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa campuran secara berlebihan agar tidak mengurangi keaslian bahasa Indonesia ini. Lalu keempat, mempelajari kaidah bahasa seperti ejaan, tanda bahasa, ataupun kosakata. Ya, terus kelima, mempromosikan bahasa Indonesia ini di lingkungan kampus, masyarakat, misalnya seperti diskusi atau presentasi atau seminar ataupun kegiatan literasi lainnya gitu. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.